Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mengulas tentang begini. Ada teman-teman yang bertanya, kalau nilainya pas-pasan itu bisa nggak dapat beasiswa? Atau ada juga yang seperti ini, ada perasaan kurang yakin ya, atau ragu ya dalam mendaftar beasiswa. Jadi misalkan saya lulusannya itu sekolahnya itu kurang terkenal, kurang populer, atau saya hanya seorang santri yang mana santri pendidikannya di pesantren saya itu kurang, menurut dia itu kurang maksimal dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa lain itu mungkin seperti ini, saya itu merasa kurang pintar atau merasa bodoh. Jadi apakah bisa mendapatkan beasiswa? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu saya temukan di yang ada yang tanya pada saya sendiri, kemudian di beberapa blog atau di beberapa website itu saya temukan pertanyaan yang serupa ya, yang intinya adalah rasa tidak percaya diri, merasa diri itu masih merasa bodoh dan tidak pantas, intinya tidak pantas untuk menerima beasiswa. Jadi perasaan itu menurut saya adalah sebuah kesalahan berpikir ya, atau intinya semacam tidak percaya diri itu, karena pada kenyataannya itu tidak atau belum tentu semacam itu. Karena begini, menurut pengalaman saya sendiri ketika saya mendapatkan beasiswa ya, misalkan S1 dulu, itu teman-teman yang mendapatkan beasiswa itu kemampuannya bermacam-macam, dan ternyata tidak semuanya itu memiliki kemampuan yang wah ya, atau yang luar biasa, yang mengagumkan gitu. Dalam arti ternyata yang mendapatkan beasiswa itu tidak harus teman-teman yang pintar dalam standar seperti bayangan teman-teman yang wow hebat dan lain sebagainya. Ternyata ada juga teman-teman yang memiliki nilai pas-pasan dan juga memiliki kecerdasan yang biasa-biasa saja, tetapi mendapatkan beasiswa. Mengapa demikian? Karena inti dari beasiswa itu adalah, yang pertama, ada pihak yang memberikan beasiswa, yang memberikan dana kepada seorang siswa untuk melanjutkan studi, dan pemberian itu melalui beberapa proses, melalui beberapa seleksi. Dan seleksinya kan begini, yang dilihat itu yang pertama pasti nilai, kemudian selanjutnya itu kemampuan dari diri sendiri. Kemampuan dari diri sendiri itu misalkan dilihat dari prestasinya atau ketekunannya dalam mengikuti program-program kegiatan sosial, baik itu di sekolah, di kampus, atau di kegiatan masyarakat. Dan penyelenggara beasiswa itu memiliki standar penilaian, dan standar penilaian ini kan ada penilaian minimum ya. Misalkan untuk nilai itu ada yang memberi standar itu minimal IPK atau nilainya itu 2,8, ada yang memberi standar IPK-nya itu 3. Artinya kalau teman-teman itu memiliki nilai yang ada pada standar minimum yang disyaratkan, maka teman-teman bisa mengikuti beasiswa itu. Dan yang terpenting kan, ketika ada beasiswa kita ikut, entah kita dapat atau tidak, kita coba. Jangan berpikir itu tidak pantas mendapatkan beasiswa. Wah, saya ini kan bodoh ya, nanti bagaimana ketika dapat beasiswa itu melanjutkan studi bagaimana? Menurut saya jangan berpikir seperti itu dulu. Yang terpenting adalah ikut dulu, ketika beasiswa ada itu ikut, seleksinya ikut, kalau dapat wawancara ikuti saja. Karena apa? Yang saya lihat ternyata, misalkan saya sendiri sekarang berada di Turki ya, ketika berada di kelas bahasa Turki waktu itu,
saya kan campur dengan teman-teman yang mendapatkan beasiswa dari berbagai jurusan, berbagai negara, kemudian dari berbagai jenjang. Ada yang S1, S2, juga S3. Yang saya perhatikan dari teman-teman itu pun mereka ada yang memang pintar ya, pintar, kemudian rajin cekatan. Tetapi ada juga yang biasa saja, bahkan ada yang bermasalah. Bermasalah itu dalam arti misalkan ketika di kelas mereka istilahnya performanya kurang bagus, sering bolos, dan intinya ya ternyata mereka yang mendapatkan beasiswa itu tidak kemudian menjamin mereka itu mahasiswa yang super, yang pintar dan lain sebagainya, karena inti dari mendapatkan beasiswa itu adalah mengikuti tes dan seleksi, kemudian ketika berhasil mendapatkan beasiswa ya dapat gitu. Itu jawaban bagi teman-teman yang bertanya apakah saya itu bisa dapat beasiswa padahal nilai saya pas-pasan, atau saya itu merasa diri saya bodoh apakah dapat beasiswa. Lihat dulu, ketika nilainya itu meskipun pas-pasan masih sesuai dengan persyaratan beasiswa, ya dicoba aja begitu. Jadi jangan minder dulu ketika ingin mendaftar beasiswa, karena ya misalkan merasa kita bodoh ya perlu itu, karena ya kita sekolah kan supaya pintar. Kalau kita pintar, merasa pintar, ya nggak perlu sekolah kan. Nah kan seperti itu. Jadi intinya yakin dulu bahwasanya ini kesempatan kita untuk bisa mendapatkan beasiswa, lalu daftar aja. Kalau tidak dapat ya coba lagi beasiswa di tahun depan, atau beasiswa apapun coba aja. Karena nasib siapa tahu ya. Tetapi kalau kita tidak mendaftar ya kita tidak jelas tahu. Tetapi kalau kita mau mendaftar beasiswa, maka kemungkinan untuk mendapatkan pasti ada itu. Jadi itu sedikit pengetahuan atau sharing kepada teman-teman. Jangan merasa kurang, jangan merasa minder, jangan merasa bodoh atau tidak pantas dalam mendapatkan beasiswa. Atau misalkan saya dari pendidikan pesantren, di mana pesantrennya itu kelihatannya kurang maksimal dalam mendidik. Jangan seperti itu, karena pada beberapa teman yang saya tahu itu pesantrennya itu kurang istilahnya masih pesantren baru lah. Pendidikannya itu ya biasa-biasa aja, tetapi ternyata dia bisa mendapatkan beasiswa. Karena intinya beasiswa itu harus kita perjuangkan. Ketika ada tes kita ikut, ketika ada ujian dalam tahap-tahap pendaftaran beasiswa itu kita ikuti aja. Kalau kita bisa berhasil step by stepnya, insya Allah kita akan bisa mendapatkan beasiswa itu. Itu mungkin sedikit informasi kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Kalau ada kesempatan saya akan balas. Kalau pertanyaan itu membutuhkan jawaban yang lebih panjang, maka saya akan membuat video. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.